Cek cek. Halo semua. Mohon infonya, apakah suara ini sudah terdengar dengan baik? Oke, teman-teman Petlova, mohon infonya apakah suara saya sudah terdengar atau belum? Dan gambarnya apakah sudah baik? Oke, terima kasih Kak Rizka Randan. Oke, Kak Novel terdengar Kak. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi sambil menunggu yang lain. Oke, mungkin saya sebelumnya mau sapa dulu, kira-kira ini dari mana aja ya? Ada yang dari Medan, wah jauh. Jogja, oh ya. Dari mana aja ya kira-kira ya ini? Oke, ada yang dari Medan lagi. Oh, kayaknya lumayan banyak yang dari Medan. Jogja. Oh, ada yang Kalimantan. Sukabumi juga ada. Oke. Oke, untuk diinfokan kembali bahwa pada sore hari ini dari Ailopet akan mengadakan sebuah acara yang bertemakan seperti tanya jawab nanti kepada dokter hewan ahlinya, yang kita beri judul yaitu Pintar Merawat Kucing dalam 30 menit. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman juga kalau misal ada pertanyaan boleh bertanya, langsung tuliskan di kolom komentar. Mungkin biar lebih gampang nanti tuliskan hashtag tanya dokter, lalu pertanyaannya seperti apa. Nanti dari panitia akan memilih beberapa pertanyaan dan nanti kita akan sampaikan langsung kepada dokter Ria Ulfa yang nantinya akan menjadi pembicara pada sore hari ini. Oke, ini sudah pukul 16:05. Mungkin biar tidak terlalu sore kita mulai aja. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman Petlova semua di seluruh Indonesia. Pada sore hari ini kita akan menyajikan sebuah acara yang bertemakan berkonsep acaranya yaitu tanya jawab nanti dengan dokter hewan ahlinya, yang kita beri judul yaitu Pintar Merawat Kucing dalam 30 menit. Jadi nanti kita akan coba kupas tuntas tentang apa saja tips-tips ataupun cara-cara yang direkomendasikan oleh nanti dokter hewannya sendiri, gimana sih cara merawat kucing yang kurang lebih bisa selalu dalam keadaan sehat dan merawat dengan cara yang baik. Dan nanti kita pokoknya coba kupas tuntas dengan dokter ahlinya. Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanang Makfi Barok. Saya adalah co-founder dari Ailopet.
Jadi mungkin banyak yang belum tahu bahwa Allopat sendiri adalah sebuah platform atau aplikasi yang menghubungkan antara pemilik hewan, terutama pemilik hewan kesayangan anjing dan kucing, dengan dokter hewan di ahlinya. Jadi nanti para pemilik hewan, terutama anjing dan kucing, bisa saling tanya jawab atau saling berkonsultasi lah gampangnya langsung kepada dokter hewan melalui aplikasi iLopet. Dan alhamdulillah sekarang sudah tersedia di Play Store. Jadi untuk teman-teman yang handphonenya Android bisa langsung download dan juga langsung mungkin berkonsultasi dengan dokter hewan yang sudah terdaftar di situ. Nah, untuk pengguna iPhone kita belum menyediakan, tapi nantinya pasti kita akan coba sediakan juga untuk platform-platform yang lain. Seperti itu. Oke, itu mungkin sekelas tentang Elopet. Nah, oke, kita langsung mulai saja. Saya coba perkenalkan pembicara kita pada sore hari ini, yaitu Dr. Ria Ulfa Diana. Beliau lulusan kedokteran hewan Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 2017 dan memulai profesi sebagai dokter hewan mulai tahun 2018 sampai sekarang. Dan saat ini beliau praktek di Healthy Pet di daerah Madiun. Minatnya adalah hewan kecil seperti anjing, kucing, dan juga hewan-hewan satwa eksotik dan sebagainya menjadi minatnya juga. Oke, kita coba langsung gabung aja dengan. Ntar saya coba panggilkan. Oke, kita tunggu beberapa saat eh, dokter Iwa, dokter Ya Ulfa untuk bergabung. Halo dokter, halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, bentar, saya kayaknya. Oke, halo dokter ya, Ya, kedengaran ini? halo Mas Nanang. Oke, halo. Suara saya kedengaran juga ya? Ya, kedengaran, kedengaran. Oke. Oke, dokter ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Hari ini baru libur praktek atau gimana nih? Ya, hari ini saya libur praktek di klinik ya, tapi tetap buka pelayanan praktek mandiri. Oh, oke. Hmm. Oke, tadi saya sudah memperkenalkan dokter Ria nih tadi beberapa Hmm. hal tentang profil dari dokter Ria sendiri. Wah, dokter Ria juga minatnya salah satunya untuk di kucing juga ya. Iya, Oke, nah mungkin
Eh, berangkat dari satu pertanyaan sih dok. Saya dulu pernah punya kucing, udah cukup lama sih. Tapi habis itu Mm-mm. udah nggak lagi karena meninggal atau mati kucingnya. Terus habis itu Heeh, saya masih punya keinginan nih, punya kucing heeh. lagi. Cuman masih bingung nih. Kira-kira hal apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk memelihara kucing itu? Kalau menurut saya ada beberapa hal yang wajib Mas Nanang persiapkan kalau mau memelihara kucing ya. Yang pertama Mas Nanang harus tahu ilmunya dulu. Mungkin bisa baca-baca buku, bisa tanya-tanya teman yang sudah sering memelihara kucing, kayak gitu ya. Atau tanya ke dokter hewan. Itu hal yang paling utama. Terus untuk selanjutnya, eh, Mas Nanang juga harus nyiapin dana nih. Kucing kan nggak cuma pelihara tanpa dikasih makan kan. Jadi tetap harus butuh Iya, iya. dana buat mungkin nanti makannya, suplemen, vitamin, seperti itu. Terus juga harus nyiapin mental ya. Kan kadang kucing kalau belum terbiasa mungkin toilet trainingnya masih berantakan atau bisa jadi dia kadang ketika birahi teriak-teriak mengganggu kayak gitu. Itu yang harus siap sih kalau mau melihara kucing. Itu yang paling utama menurut saya. Gimana Mas Anang siap nggak dengan tiga hal itu? Ya, siap lah, insya Allah lah. Oke. Nah, selain itu, kalau sudah siap ya, ketika mau memilih kucing, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Yang pertama, menurut saya, kucing yang mau diadopsi itu sebaiknya sudah minimal 1 kali vaksinasi sama obat cacing. Terus juga secara fisik kelihatan sehat ya. Ya tuh apakah mungkin ada petak-petaknya atau mungkin ada kropeng-kropengnya kayak gitu. Hmm, Itu sih yang paling utama. Itu ciri-ciri yang bisa dilihat secara fisik ya. Gitu. iya, iya. Gimana, Mas? Oke, lumayan cukup paham sih. Oke, Mhm. terus kalau misal untuk memilih kucing yang baik dan sehat itu, kira-kira ada ciri-ciri yang lain nggak? Yang lebih, Eh, Kalau enaknya sih memang sebaiknya ketika mau adopsi sudah ada itu apa buku vaksinnya. Nah, biasanya kalau kucing oh, sudah divaksinasi, dia akan ada bukunya khusus gitu. Nah, itu salah satu biar enak. Oh, berarti ini sudah minimal sudah vaksin, sudah ada kekebalan terhadap imunitas gitu. Atau mungkin sebelum vaksinasi atau sebelum diadopsi, eh, pet parents yang ingin memelihara kucing bisa eh, diperiksakan dulu itu anabulnya ke dokter hewan biar dicek secara fisik atau kalau perlu cek darah gitu. Biar tahu secara pasti apakah eh, kucing yang mau diadopsi itu sehat gitu. oke, oke. Terus gini dok, kira-kira kan Mm-mm. pola makan nih, pola makan untuk kucing itu kayak gimana ya dok? Apakah sehari harus seberapa banyak atau gimana gitu? Eh, Kalau untuk pola makan sih tergantung sama ini ya kebutuhan nutrisi itu tergantung dari eh, masa pertumbuhannya dia, jenis kucingnya juga. Kucing kan banyak ya rasnya kayak gitu. Pada intinya sih yang jelas untuk air minum harus selalu terpenuhi. Sebaiknya selalu disediakan jangan sampai habis 24 jam. Untuk makan bisa 2 sampai 3 kali sehari. Nah, jumlahnya tergantung sama makanan yang dikasih karena kan tiap merek makanan kalau kita pakai eh, pakan kucing instan itu kan berbeda nutrisinya. Jadi disesuaikan aja. Biasanya sudah ada takarannya itu produk-produk makanan itu. Kalau gini dok, kan saya dulu mungkin
kurang memperhatikan nih tentang kucing. Kadang saya malah ngasih Mm-mm. makanan kucing tuh kayak makanan sisa nih, kayak tulang atau sisa makan ikan. Nah kayak gitu, kira-kira gimana dok? Nanti efeknya sama kucing Kurang itu kayak gimana? tepat ya. Heeh. Kalau untuk makanan sisa jangan ya, karena itu kan kurang tepat. Apalagi tulang, tulang ayam, tulang ikan itu eh, kan tajam, malah beresiko membuat nanti kesedak atau nyangkut jadi luka di saluran cernanya kayak gitu. Apalagi mungkin dikasih nasi kayak gitu, nggak perlu ya, karena memang eh, kucing itu kan sebenarnya karnivora sejati, di mana dia nggak terlalu butuh karbohidrat yang tinggi. Jadi mungkin kalau pengen membuat makanan sendiri ya yang fresh dong. Mungkin bisa ayamnya direbus dulu atau mungkin juga bisa pindangnya direbus dulu, itu boleh, nggak masalah. Tapi jangan sebaiknya pakan-pakan sisa gitu. Oke, oke, Mm-mm. oke. Itu mm-mm, kurang tepat. Soalnya dulu pernah sih mungkin ibu saya sih yang kurang paham kan malah dikasihnya apa ikan dicampur sama nasi. Nah kayak gitu. Kurang tepat ya dok kayak gitu Iya, tuh. kurang tepat sih nasinya ya. Mm-mm. Oke, oke. Nah, misal untuk Mm-mm. kucing yang baru aja kita adopsi nih dok, misal. Terus Mm-mm. apakah perlu semacam adaptasi dulu dok di rumah yang baru kita? Terus misal kalau udah ada kucing yang lain, apakah harus gimana sih cara ngenalin antara kucing satu sama kucing yang lain? Mm-mm. Iya, memang perlu adaptasi ya. Otomatis kucing itu kan juga kayak perlu dia menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Pasti ada proses adaptasi di situ. Nah, ketika kita sudah punya kucing yang lain atau anak buah yang lain, jangan langsung dicampur. Karena kan kita nggak tahu apakah eh, kucing kita dua-duanya itu sama-sama sehat atau sama-sama akan akur. Jadi memang diperlukan adaptasi. Sebaiknya dipisah dahulu. Mungkin salah satu dikurung, dipisah ruangan dengan yang lain secara bertahap, mungkin 3 hari kemudian atau 5 hari kemudian mulai dikenalkan pelan-pelan kayak gitu. Jangan langsung dicampur. Kadang kalau langsung dicampur nanti malah bisa bertengkar atau saling menularkan penyakit, itu bisa. Tuh. Oh, Mm-mm. ya berarti jangan langsung tiba-tiba jadi satu ya dok. Nanti malah Iya, bisa betul. bikin stres nggak sih dok? Iya, jangan Eh, langsung dicampur. Mm-mm. bisa bikin stres nggak kira-kira kalau misal langsung dicampur gitu? Gimana? eh, bisa menimbulkan stres nggak untuk kucingnya gitu? Iya, bisa banget ketika dia langsung dicampur, bisa stres, kucing yang awalnya terlihat sehat, bisa imunnya turun, terus gampang sakit, kayak gitu. Jadi memang sebaiknya dipisah dulu, biar adaptasi dulu. Apalagi mungkin kalau di rumah itu kucingnya sama-sama jantan, atau ada yang satu birahi, kayak gitu. Otomatis kan nanti Oh, akan eh, stresnya lebih tinggi. oke, oke. Nah, eh, misal nih kucing kita udah mulai mengenal lingkungan kita nih, udah mulai apa? Tahu lah lingkungan di sini. Kira-kira hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan apa aja ya? Apa aja ya dok? Kayak mungkin misal kan kadang kucing harus dimandiin atau gimana gitu. Penting nggak sih dok kayak gitu? Hal-hal yang perlu diperhatikan setelah mungkin dia sudah beradaptasi, ini ya kita harus jaga manajemen kesehatannya. Misal obat cacingnya harus dirutinkan, terus vaksinasinya pun juga harus rutin, harus aktif kayak gitu.
Nah, untuk obat cacing sendiri nanti pet parents bisa menyesuaikan dengan kondisi, biasanya si kucing itu indoor atau outdoor. Normalnya memang biasanya kan 3 sampai 6 bulan sekali ya kalau untuk obat cacing. Tapi ketika kucingnya itu lebih banyak main di tanah atau keluar, sebaiknya lebih rutin lagi kayak gitu. 1 sampai 2 bulan untuk obat cacing itu lebih saya sarankan karena resiko terkena cacingan ketika dia outdoor kan lebih tinggi daripada indoor. Kayak gitu sih Mas Nanang. Oke, kalau misal untuk pemberian obat kutu atau vitamin itu perlu nggak, Dok? Untuk obat kutu, misal memang ada indikasi ada kutu atau ada pinjalnya, memang sangat disarankan. Nah, tapi obat kutu itu kan bermacam-macam jenisnya dan ketika anabul kita, kucing kesayangan kita, kali pengobatan udah kelar. Karena kutu itu apa ya, proses hidupnya itu kan banyak. Jadi ketika mungkin kutu di kucingnya sudah hilang dok, sudah saya kasih obat, tapi di lingkungannya nggak dibersihkan, padahal di lingkungan ada telur kutunya. Nah, nanti balik lagi ke kucingnya. Jadi memang harus, kalau untuk permasalahan kutu, memang ada beberapa hal yang harus dilakukan ya, selain obat yang mungkin rutin, ada per 2 minggu atau sebulan sekali, tergantung obatnya, lingkungan pun juga harus dibersihkan. Kayak gitu. Oke. eh Dulu pas saya masih kuliah kan pernah satu kontrakan sama teman saya nih, Dok. Terus teman Mm-mm. saya kan melihara kucing dan kucingnya itu sterilisasi. Nah, kira-kira sterilisasi itu fungsinya apa ya, Dok? Oke, sterilisasi itu istilah dari ini ya, mensterilkan, mengangkat organ reproduksi dari kucing jantan sama kucing betina. Secara medis, fungsinya itu ada beberapa hal. Yang pertama, mengurangi resiko penyakit tertentu. Misal kalau di betina adanya tumor atau kista, itu bisa dikurangi dengan sterilisasi. Atau kalau di jantan, kondisi kencing batu itu beberapa bisa dikurangi dengan sterilisasi. Selanjutnya, sterilisasi juga bisa untuk memperpanjang 1-2 tahun umur si kucing, kayak gitu. Menurut penelitian seperti itu. Terus juga yang jelas mengendalikan populasi ya. Ketika kita kerepotan dengan banyaknya kucing kita, karena kan kucing per 2 bulan sudah bisa beranak ya. Jadi untuk mengendalikan populasi itu bisa dengan sterilisasi kalau di betina ataupun jantan. Gitu Mas Nanang. Oke, oke. Ternyata lumayan banyak ya manfaat dari sterilisasi itu sendiri. Nah, Betul. tadi Manfaat medisnya sempat banyak sih. disinggung, tadi sempat disinggung tentang vaksin nih, Dok. Nah, kira-kira fungsi vaksinasi pada Mm-mm. kucing itu apa sih, Dok? Fungsi vaksinasi itu ada banyak sih. Tapi yang jelas yang mau saya tekankan, vaksinasi itu tidak menghalangi penyakit masuk ke kucing ya. Jadi vaksinasi Oh, itu untuk membentuk imunitas atau kekebalan tubuh si kucing terhadap penyakit-penyakit tertentu sesuai yang divaksin. Biasanya ada 4 sih vaksin yang wajib diberikan ke kucing. hmm. Ada chlamydia, ada kalisi, ada rinotrachesis. Nah, ada satu lagi tambahan yang wajib diberikan terutama di daerah-daerah yang endemik seperti vaksin rabies. Nah, fungsinya yaitu ketika mungkin sedang ada wabah kayak gitu ya. Ketika kucing kita sudah divaksinasi, otomatis kekebalan tubuhnya kan lebih bagus. Ada beberapa yang kebal terhadap atau istilahnya bisa melewati virus atau bakteri itu dengan gejala yang berlebihan. Atau beberapa ada yang sakit terkena
tapi bisa sembuh dan tidak menimbulkan kematian gitu. Jadi kalau kucing divaksinasi itu menurut saya sebaiknya wajib untuk meningkatkan imunitasnya si kucing itu, gitu Mas. Oke. Kalau misal ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum vaksinasi? Yang jelas vaksinasi itu kan dia memasukkan senyawa ya, bakteri atau Mhm. virus yang sudah dilemahkan. Otomatis kan Mhm. nanti akan ada gejala sesuatu setelah itu. Jadi ketika kucing mau divaksinasi, pastikan dia harus sehat dulu. Makanya vaksinasi hanya bisa dilakukan oleh dokter hewan. Jadi harus dicek dulu fisiknya gimana dan pengecekan-pengecekan lainnya. Dan yang pasti dia nggak sedang kena virus itu ya yang mau divaksinkan. Gitu. Oh, iya, Terus iya. juga sebaiknya kalau sarankan untuk vaksinasi pertama, sebaiknya dia sebelum itu dilakukan pengobatan cacing dulu kayak gitu biar kondisinya benar-benar fit Oke, dan oke. nggak sedang hamil ya. Oke, siap, siap. Informasi yang Uh-uh. menarik, Dok. Nah, ini Oke. mungkin hal yang sering ditakuti oleh banyak pemilik kucing sih. Jadi, Hmm. kira-kira kalau misal kucing ini sakit itu biasanya gejala-gejala awalnya itu apa aja ya, Dok? Secara Pada umumnya. umum kucing itu secara umum penyakit kucing itu kan banyak ya, penyakit kucing itu banyak, ada yang tidak dan tergantung kondisi kucing juga. Yang pasti secara umum ada beberapa. Yang pertama, biasanya kucing akan memiliki sifat yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau kita perhatian ke anabul kita, ke kucing kita, pasti kita tahu dong, oh kok mungkin cara pipisnya beda, oh kok dia sering tiduran aja, kayak gitu. Atau mungkin kok ini ada apa merah-merah darah atau gimana gitu. Yang pasti ada sesuatu yang nampak berbeda. Yang kedua, biasanya kucing sakit itu diikuti dengan nafsu makan yang turun ketika memang kondisinya dia sudah tidak bisa eh, apa ya, sudah benar-benar parah gitu, biasanya dia diikuti dengan nafsu makan yang turun. Nah, yang ketiga Oh, tergantung penyakitnya, pasti ada gejalanya. Misal ada diare, ada muntah, ada juga batuk, bersin, atau mungkin ada leleran darah, mungkin keluar dari anus atau dari lubang vaginanya, kayak gitu. Yang jelas yang paling utama yang dua tadi, yang ketiga mengikuti ya, tergantung dari organ mana atau penyakit apa yang sedang menyerang anabul kita. Atau mungkin ada cacing di pupnya, walaupun pupnya bagus, itu juga salah satu ciri fisiknya nggak bagus ya, dia cacingan. Atau hairball, kayak gitu. oke, oke, oke. Terus kira-kira kapan ya untuk kucing itu dibawa ke dokter hewan? Sesegera dan secepat mungkin sebaiknya dikonsultasikan atau dibawa ke dokter hewan ya. Jangan coba-coba obat sendiri sih. Apalagi misal kasih paracetamol, oh kucing saya demam, saya kasih paracetamol. Jangan ya, karena paracetamol itu Ya, sangat dilarang di kucing dan itu sangat meracuni. Jadi sedikit apapun itu jangan kayak gitu. Kalau biasanya sih nafsu makan mulai turun atau mungkin ada muntah, diare, nah, itu sebaiknya segera dibawa ke dokter hewan. Maksimal 24 jam dibawa. Karena sering sekali teman-teman itu lalai. Oh dok, baru 2 hari nggak makan. Ya, 2 hari itu udah lama ya. Coba aja kita nggak makan. Kita puasa aja cuma berapa 8 jam, 12 jam, nggak sampai 24 jam. Apalagi kalau kucing disuruh nggak makan, nggak minum 48 jam. Kayak gitu, itu nanti sudah penyakitnya sudah sangat parah. Atau dok baru dari kemarin muntah-muntah atau baru dari kemarin kejang-kejang kayaknya keracunan, itu juga
terlalu lama. Jadi sesegera mungkin, secepat mungkin, apalagi kasus-kasus yang emergensi seperti tadi ya, keracunan atau mungkin kecelakaan, itu ya segera mungkin karena mungkin lebih dari waktu-waktu tertentu itu bisa fatal akibatnya. Oke, jadi banyak sekali ya hal-hal yang perlu kita perhatikan ya dok. Oke, Bener banget, Mas. dan juga untuk teman-teman Pet Lover semua, kalau semisal nih teman-teman melihat kucingnya itu mengalami gejala-gejala yang tidak seperti biasanya, mungkin biar tidak bingung bisa juga langsung download aplikasi Alopet. Di sana juga ada banyak dokter hewan yang siap untuk melayani kira-kira hewan atau kucingnya itu sedang mengalami gejala apa. Dan mungkin ingat pesan dokter ya tadi, jangan coba-coba untuk mengobati sendiri ya dok. Iya, betul. Oke. Nah, mungkin kita coba untuk mencari nih beberapa teman-teman dari audiens dan teman-teman dari Petlova ini kira-kira ada beberapa pertanyaan nih. Ini dari Mm-mm. uh, panitia sudah menyaring beberapa pertanyaan. Mungkin bisa dokter ya jawab. Nah, Iya, mungkin ini pertanyaan yang bisa pertama. dibacakan aja. Mm-mm. Uh, Bila saya menemukan kucing yang masih bayi, apakah boleh diberi susu formula untuk manusia? Oke. Eh, Kucing, kebutuhan nutrisi kucing itu beda ya seperti manusia. Jadi tidak semua susu formula manusia itu bisa digunakan untuk kucing. Bahkan belikan susu kucing, khusus kucing kan sekarang banyak mereknya dengan variasi harga yang beragam juga. Kalau terpaksa tidak ada, mungkin di daerah teman-teman bisa mungkin dikasih susu formula untuk bayi, tapi yang non laktosa, yang LLM. Tahu saya sih ada 1-2 merek untuk itu gitu ya. Tapi yang non laktosa Oh, boleh aja, tapi yang non laktosa. oh. Terus ada pertanyaan lagi nih dok. Kucing saya Mm-mm. jamuran. Gimana ya cara nyembuhinnya ya dok? Hah? Bisa diulangi? Ini katanya kucingnya itu jamuran dok. Terus kira-kira cara nyembuhinnya gimana ya? Jamuran. Oh, jamuran. Eh, Beneran ya jamuran, bukan skebis atau penyakit kulit lain. Karena memang mungkin menurut teman-teman jamuran sama penyakit lain itu sama, tapi ternyata berbeda dan treatmentnya akhirnya berbeda. Karena ada yang mungkin harus dimandikan, ada yang nggak boleh kena air, kayak gitu. Untuk jamuran, yang pasti ada beberapa treatment tergantung dari si kucing, usianya berapa, berat badannya berapa, dan juga separah apa. Yang jelas pasti ada treatment mandi rutin ya, mandi dengan sampo jamur, bukan sampo manusia ya, pakai sampo jamur khusus rutin mungkin 1 minggu atau 2 minggu sekali. Nah, dan juga mungkin ada obat kalau memang parah. Nah, untuk pemberian obat bisa dikonsultasikan dengan dokter hewannya. Obatnya bervariasi, ada obat salep, ada obat luar, semprot, ada juga obat minum. Seperti itu Mas Nanang untuk kasus jamura. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok. Eh, Misal baru Mm-mm. nemu kucing nih, terus nggak tahu status Mm-mm. vaksinnya gimana. Nah, itu kira-kira kapan harus divaksin setelah adopsi? Eh, 1 minggu diamati dulu di rumah, apakah nafsu makannya itu lahap, terus adakah gejala penyakit lain atau enggak, kayak gitu. Kalau memang kondisi oke, bisa dibawa ke dokter hewan untuk dilakukan pengecekan
umum biar dicek dokter hewan gimana kondisi si kucing ini. Setelah itu bisa dilakukan obat cacing. Kalau saya obat cacing dulu, baru seminggu setelah obat cacing bisa dilakukan vaksinasi ya. Oke, oke. Jadi eh, itu mungkin beberapa yang bisa dijawab sama dokter ya. Dan mungkin karena Hmm. terbatasnya waktu, mungkin kita cuma bisa ngambil 3 pertanyaan aja nih. Jadi untuk teman-teman yang semisal masih ingin pertanyaan, bisa langsung tanyakan di aplikasi Anopet. Seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya mungkin kita bisa coba nih, hal yang mungkin ditunggu-tunggu nih. Kemarin kan dari apa iLopet mengadakan sebuah giveaway. Nah, kita coba umumkan beberapa pemenang giveaway. Uh, kita sudah punya sekitar, karena ini untuk 3 orang pemenang, jadi ada 3 orang sudah dipilih oleh panitia dan untuk yang mengikuti cukup banyak dan kita juga sebenarnya kebingungan untuk memilih siapa sih pemenangnya karena banyak yang sangat antusias. Maka dari itu mungkin kita cuma bisa memilih 3 yang sekiranya menurut kami itu sudah terbaik lah kayak gitu. Mungkin kita untuk pemenang giveaway saldo ShopeePay yaitu yang pertama ada @larasati3074, lalu yang kedua ada @rizka.randan, yang ketiga ada @berta Syria. Nah, selamat untuk kepada pemenang masing-masing mendapatkan saldo ShopeePay sebesar 50.000. Mungkin tepuk tangan dulu, Dok. Ya, selamat Nah, ya. nah terus ada satu lagi nih hadiah tambahan karena eh, akun tersebut sudah memposting di feed-nya poster acara ini yaitu @sigitrizka2. Selamat mendapatkan Wah, koin iLopet sebesar 25.000 plus pulsa 20.000. Nah, selamat untuk wah, @sigitrizka. Oke, nanti ya, untuk para pemenang selamat akan buat para dihubungi oleh pemenangnya ya. nanti para pemenang akan dihubungi langsung oleh iLopet.id. Untuk teman-teman yang belum dapat jangan berkecil hati. Nanti kita usahakan setiap apa ya mungkin setiap bulan atau setiap pekan kita coba adakan giveaway juga biar semuanya juga bisa dapat seperti itu. Oke, mungkin seperti itu, Dok. Uh, Terima kasih untuk sharing-sharingnya. Terima kasih untuk ilmu-ilmu dan tips-tipsnya. Semoga semua ilmu yang telah dibagikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, mungkin uh, cukup sekian untuk acara pada sore hari ini. Nantikan untuk acara-acara berikutnya untuk Alapet Talk selanjutnya dengan tema-tema yang menarik. Dan jangan lupa untuk selalu update di Instagram kita yaitu alopet.id dan terutama jangan lupa untuk download aplikasi Alopet. Nah, nanti di aplikasi Alopet juga kita terus untuk uh, berimprove untuk memperbarui fitur-fitur yang terbaru. Mungkin seperti itu. Terima kasih Dokter Ya. Terima kasih untuk Ya, semua sama-sama. teman-teman Pet Lova semua di seluruh Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.